Jadi persiapan untuk U17 kita sudah mulai. Setelah training camp, yang berjalan nanti Agustus berjalan, ya. Tapi langsung kita uji coba sebelum kita berangkat di bulan September Oktober ke Jerman nanti. Selain dari Gabriel Han Wilhoffking ini, juga akan coba diambil adalah Igor Arungbumi Sanders. Ini yang bermain di PSV Eindhoven. Nah, satu nama lagi kemungkinan Rolf Euren yang bermain di Finlandia bersama dengan klub Palloseura. Jadi 3 pemain ini yang kemungkinan akan diambil. Namun saya pikir duanya disebut awal, ya Gabriel Han dan juga Igor Sanders ini akan dilirik dan kemudian akan bergabung bersama-sama ikut di dalam pelatnas atau TC yang sekarang sedang diikuti. Saya pikir walaupun mereka akan diseleksi, mereka pasti akan masuk. Saya menjamin akan masuk. Ini hanya formalitas aja mereka ikut sehingga tidak ada kelihatan bahwa mereka diistimewakan. Dasi Papos pemain timnas Malaysia saingan Asnawi di Liga Korea baru direkrut 6 bulan sudah ditendang. Bima Sakti akhirnya datangkan lagi 2 pemain diaspora, senjata baru timnas Indonesia U17. Borussia Dortmund bakal atur pemusatan latihan timnas Indonesia U17 di Jerman. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini. Dasi Papos tengah menghinggapi pemain timnas Malaysia Kogileswaran Raj. Baru direkrut 6 bulan, ia dilepas klub kasta kedua Liga Korea Selatan atau K-League 2 Cheongju FC. Dilansir dari Bola Times, Kamis 20 Juli 2023, Kogileswaran Raj sebelumnya direkrut Cheongju FC pada Januari 2023 lalu. Ia menjadi pemain ASEAN yang berkarir di K-League 2 bersama Asnawi Mangku Alam serta bintang Vietnam Ngoyen Van Tuan. Akan tetapi, nasib pemain yang akrab disapa Kogi ini ternyata tidak bisa bertahan lama di negeri ginseng. Pasalnya, baru sekitar 6 bulan pemain Harimau Malaya itu sudah terdepak dari tim. Menurut laporan, kontrak Kogi Laswaran ini sudah berakhir pada 3 Juli 2023 dari Cheongju FC, tidak berniat untuk memperpanjangnya. Alasannya pemain berusia 24 tahun itu gagal bersaing di tim utama. Setelah memutuskan untuk angkat kaki dari klub asal Korea Selatan tersebut, Kogileswaran Raj dikabarkan pulang ke Malaysia untuk melanjutkan karirnya. Ia dirumorkan bakal bergabung dengan Penang FC. Pemain yang bermain di posisi depan akan kembali ke Malaysia dan bergabung di tim yang berbasis di utara negara untuk sisa Liga Super Malaysia. Tulis laporan Metro.com di Sadur Rabu 19 Juli 2023. Cheongju FC sukses mendapatkan tempat di kasta kedua Liga Korea Selatan bersama Cheonan City dan juga Changwon City yang bersatu sebagai juara K3 League 2022. Sayangnya, musim ini Cheongju FC tak memberikan kesempatan berharga untuk Kogileswaran Raj. Padahal, timnas Malaysia itu berpotensi bersinar seperti Asnawi Mangku Alam. Kogileswaran dan Asnawi memang memiliki nasib yang complang. Sebab, menurut catatan transfer market, Kogi hanya mendapatkan 1 kesempatan bermain dan ketika membela Cheongju FC. Beralih ke berita bola selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan akan memanggil beberapa pemain keturunan tambahan untuk ke seleksi. Mereka diantaranya adalah Igor Arungbumi Sanders dan Gabriel Han Wilhoffking. Sebagaimana diketahui, Igor Arungbumi Sanders saat ini membela tim junior Chong PSV Eindhoven, sementara Gabriel Han Wilhoffking membela tim muda Tottenham Hotspur. Keduanya tetap akan menjalani seleksi untuk menembus timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti mengatakan pihaknya memang cukup selektif dalam memilih pemain keturunan. Itu agar kehadiran pemain itu bisa berdampak besar buat timnas Indonesia U17. Memang ada beberapa pemain yang sudah punya kesempatan main di timnas. Seperti Gabriel di Tottenham itu pernah main di timnas Inggris U16 melawan Turki, kata Bima Sakti di Jakarta pada Kamis 20 Juli 2023. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan kualitas Gabriel pun sudah dalam pengamatannya. Namun pihaknya akan tetap menyeleksi secara terbuka pemain tersebut karena tidak ada keistimewaan. Saya sudah lihat berapa jumlah passingnya, dia punya kualitas. Akan tetapi, tetap saya buat aturan sama, tidak ada istimewa. Mereka akan diseleksi juga seperti yang lain, Bima Sakti menambahkan. Lebih lanjut, Bima Sakti mengatakan,
PSSI pun sudah membuka komunikasi dengan orang tua Gabriel dan Igor. Itu untuk memastikan kedua pemain itu bisa ikut dalam seleksi Timnas Indonesia U17 dalam waktu dekat. Sudah komunikasi juga, nanti tinggal tunggu surat dari PSSI untuk pemanggilan, pungkasnya. Nah, bola lovers, kita beralih ke berita bola selanjutnya. Timnas Indonesia U17 akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Jerman untuk Piala Dunia U17 2023. Borussia Dortmund akan membantu tim arahan Bima Sakti tersebut selama berada di Jerman. Timnas Indonesia U17 akan terbang ke Jerman pada September 2023. Skuad Garuda siap bakal menimba ilmu selama sebulan lebih di negeri Der Panzer tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti membeberkan agenda timnya selama di Jerman. Selain berlatih, para pemainnya juga akan beruji coba dengan tim junior di klub Bundesliga. Aktivitas Timnas Indonesia U17 selama di Jerman juga akan dibantu oleh tim Borussia Dortmund yang bersama perwakilan Bundesliga baru melakukan pertemuan dengan PSSI pada 17 sampai 18 Juli 2023. TC Timnas Indonesia U17 di Jerman, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah menyampaikan ke saya, ujar Bima Sakti setelah latihan Timnas Indonesia U17 di lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Karno pada Kamis 20 Juli. Nanti di sana akan ada beberapa uji coba, rencananya PSSI bakal membuat turnamen mini, katanya menambahkan. Main di turnamen mini, Bima Sakti menjelaskan PSSI akan menggelar turnamen mini untuk Timnas Indonesia U17 dalam TC di Jerman. Akan tetapi, untuk lawan-lawannya masih belum diketahui. Rencananya ada tim dari Dortmund yang akan mengatur kami selama di sana. Mungkin kami akan melawan tim Bundesliga di sana yang usianya sama dengan kami, tutur Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 berangkat ke Jerman pada September 2023. Kami di sana selama sebulan lebih, imbuh Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 saat ini sedang melakukan TC sekaligus seleksi di Jakarta sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. TC berlangsung pada 9 Juli sampai 28 Agustus 2023 dan diikuti puluhan pemain. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Bima Sakti beri penjelasan mengenai pemain diaspora Welber Jardine kapan bisa bergabung Timnas Indonesia U17 nih. Ya, Timnas Indonesia U17 sudah lebih dari 2 pekan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Tim asuhan Bima Sakti terus menggarap program latihan yang cukup beragam. Bima Sakti menjelaskan saat ini sudah ada 32 pemain yang bergabung dengan skuadnya di Jakarta. Namun tidak semua bermain sudah bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U17 nantinya. Satu pemain yang masih absen dari skuad Timnas Indonesia U17 adalah Welber Jardine. Pemain keturunan Brazil itu saat ini masih bermain di tim Buda Sao Paulo. Bima Sakti mengaku sudah berkomunikasi dengan orang tua Welber Jardine dan ia percaya pemain yang berposisi di sayap kanan itu mendapatkan kesempatan untuk bermain yang baik di Brazil. Kami sudah menunggu Welber, tapi setelah kami komunikasi dengan orang tuanya juga menyampaikan masih ada kompetisi di Sao Paulo, sekarang dia berada di Rio de Janeiro. Kata Bima Sakti ketika ditemui oleh awak media di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis kemarin. Bima Sakti sedia tidak mempermasalahkan keterlambatan Welber Jardine untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U17 sebab Welber mendapatkan menit bermain yang bagus di Brazil. Bima Sakti juga merasa Welber bisa berkembang dengan baik ketika mengikuti kompetisi usia muda di negeri Samba itu. Ya mungkin setelah kompetisi itu baru bergabung. Ya nggak apa-apa, karena di sana dapat latihan dan kompetisi yang bagus. Kami berikan kesempatan di sana. Setelah selesai di sana bulan Agustus mungkin baru bergabung. Tandas Bima Sakti. Bima Sakti juga menjelaskan saat ini ada 32 pemain di skuad sementara Timnas Indonesia U17. Mereka berasal dari mantan Timnas Indonesia U16, pemain diaspora juga beberapa pemain dari hasil seleksi. Namun Bima Sakti menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemangkasan skuad, ada pemain yang akan dipulangkan. Jumlah pemain sekarang ada 32. Satu kami pulangkan dan nanti minggu ini akan ada yang kami pulangkan lagi, kata Bima.